Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Winda Nurasana dari kelompok 8, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Peserta Didik dalam Pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagian bagian dari struktural proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Dalam istilah tasawuf, peserta didik disebut dengan murid atau talib. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki. Sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual atau mursyid. Sedangkan istilah thalib secara bahasa adalah orang yang mencari, sedangkan menurut istilah tasawuf adalah menempuh jalan spiritual, di mana ia berusaha keras menempuh dirinya untuk mencapai derajat sufi. Selanjutnya, kedudukan peserta didik. 1. Peserta didik sebagai objek pendidikan. Peserta didik dipandang sebagai objek jika dilihat dari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain. Menurut Hasan Ahmad Amin, tahun 1995, dengan latar belakang seorang sosiolog, maka dalam berbagai kajiannya Ibnu Khaldun bersandar sepenuhnya kepada pengamatan terhadap fenomena sosial dalam berbagai bangsa yang di dalamnya dia hidup. Begitu pula dalam pemikirannya mengenai anak didik, ia mengaitkannya dalam aspek sosial, yaitu hubungan anak didik dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Lebih lanjut diterangkan, Ibnu Khaldun melihat manusia tidak terlalu menekankan pada segi kepribadiannya, sebagaimana yang diucapkan dibicarakan para filosof, baik itu filosof dari golongan muslim atau non-muslim. Ia lebih banyak melihat manusia dalam hubungan dan interaksinya dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Dalam konteks inilah ia sering disebut sebagai salah seorang pendiri sosiolog dan antropolog. Menurutnya, keberadaan masyarakat sangat penting untuk kehidupan manusia, karena sesungguhnya manusia memiliki watak bermasyarakat. 2. Peserta didik sebagai subjek pendidikan. Manusia bukan merupakan produk nenek moyangnya, akan tetapi lingkungan sosial, lingkungan alam, adat istiadat. Karena itu, lingkungan sosial merupakan pemegang tanggung jawab dan sekaligus memberikan corak perilaku seorang manusia. Hal ini memberikan arti bahwa pendidikan menempati posisi sentral dalam rangka membentuk manusia ideal yang diinginkan. Pendidikan sebagai suatu upaya dalam membentuk manusia ideal, mencoba mengajarkan dan mengajak manusia untuk berpikir mengenai segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, sehingga hasrat ingin tahunya dapat terpenuhi. Ibnu Khaldun memandang manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan berbagai makhluk lainnya. Manusia, kata Ibnu Khaldun, adalah makhluk berpikir. Oleh karena itu, ia mampu melahirkan ilmu atau pengetahuan dan teknologi. Dan hal itu sebagai bukti bahwa manusia memang memiliki tingkatan berpikir yang lebih tinggi dibanding dengan makhluk lainnya. Selanjutnya, C. Sifat-sifat dan kode etik peserta didik. Sifat-sifat dan kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Al-Ghazali yang dikutip oleh Fathia Hasan Sulaiman merumuskan pokok kode etik peserta didik, yaitu 1. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dituntut untuk mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela. 2. Mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukrawi. Artinya, belajar tak semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan,
tetapi juga belajar ingin berjihad melawan kebodohan demi mencapai derajat kemanusiaan yang tinggi, baik di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bersikap tawadhu atau rendah hati, dengan cara menanggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya, sekalipun cerdas, tetapi ia bijak dalam menggunakan kecerdasan itu pada pendidikannya, termasuk juga bijak kepada teman-temannya yang IQ-nya lebih rendah. 4. Menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran, sehingga ia terfokus dan dapat memperoleh satu kompetensi yang utuh dan mendalam dalam belajar. 5. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji atau mahmudah, baik untuk ukhrawi maupun untuk duniawi, serta meninggalkan ilmu-ilmu yang tercela atau madmuzah. Ilmu terpuji dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara ilmu tercela akan menjauhkannya dan mendatangkan permusuhan antara sesamanya. Selanjutnya, D. Kriteria atau karakteristik peserta pendidikan. Kriteria peserta didik. Samsul Nizar mendeskripsikan 6 kriteria peserta didik, antara lain: 1. Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunianya sendiri. Kedua, peserta didik memiliki periodasi, perkembangan dan pertumbuhan. 3. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana ia berada. 4. Peserta didik merupakan dua unsur utama jasmani dan rohani. Unsur jasmani memiliki daya fisik dan unsur rohani memiliki daya akal, hati, nurani, dan nafsu. 5. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi atau fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Selanjutnya, yang terakhir, E. Pendekatan peserta didik. Pendekatan atau approach dalam bahasa Inggris diartikan sebagai come near atau menghampiri, go to jalan ke, dan way path dengan arti jalan. Dalam pengertian ini dapat dikatakan bahwa approach adalah cara menghampiri atau mendatangi sesuatu. Haji Habib Taha mendefinisikan pendekatan adalah cara pemprosesan subjek atas objek untuk mencapai tujuan. Pendekatan ini juga berarti cara pandang terhadap sebuah objek permasalahan, di mana cara pandang tersebut adalah cara pandang yang luas, sedangkan Otensutisna lebih praktis dalam memahami pengertian pendekatan. Pendekatan adalah apa yang hendak ia kerjakan dan bagaimana ia akan mengerjakan sesuatu. Penggunaan istilah pendekatan memiliki arti yang berbeda-beda, tergantung kepada objek apa yang akan menjadi tema sentral, perencanaan kerja dan kajian pemikiran yang akan dikembangkan. Dalam konteks belajar, approach dipahami sebagai segala cara atau strategi yang digunakan peserta didik untuk menunjang efisiensi dan efektivitas dalam proses pembelajaran tertentu. Dengan demikian, sesungguhnya approach adalah seperangkat langkah operasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu. Approach dalam pengertian tersebut membutuhkan pandangan falsafi atau mendasar terhadap subjek materi yang diajarkan. Selanjutnya akan melahirkan metode pengajar dan dijabarkan dalam bentuk teknik penyajian pembelajaran. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.